Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Adelia Bestari. NIM saya 208100038. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi semester 5 reguler pagi. Dan saya akan membuat video untuk memenuhi UTS Sosiologi Komunikasi Massa. Nah, di sini saya akan menjawab dua soal, yaitu dari Ibu Yesi. Seperti sosialisasi adalah proses seseorang mempelajari norma, nilai, dan peran untuk berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial menurut Max Silver 2013. Sosialisasi dilakukan secara terus-menerus dalam setiap tahap kehidupan manusia agar menjadi bagian dari masyarakat. Menurut Georg Herbert Mead, ada 4 tahap dalam perjalanan sosialisasi yang dilakukan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Apa saja tuh? Yaitu yang pertama tahap preparatory stage, lalu yang kedua tahap play stage, yang ketiga tahap game stage, dan keempat tahap generalist order stage. Selanjutnya, Fuller and Jacob tahun 1973 dan dalam Sunarto 2004 mengungkapkan bahwa dalam melaksanakan sosialisasi adanya pihak-pihak dan yang bersama-sama dalam proses sosialisasi yang disebut dengan agen sosialisasi. Nah, salah satu agen sosialisasi yang kita pelajari di mata kuliah Sosiologi Komunikasi Massa adalah media massa. Pertanyaannya, nah di sini aku akan menjawab pertanyaan dari Ibu Yesi. Yang pertama yaitu bagaimana contoh dalam masyarakat untuk menunjukkan sosialisasi menggunakan media massa. Kalau menurut aku ada 10 contoh sosialisasi media massa dalam lingkungan masyarakat. Itu yang pertama, apa ya kira-kira? Kita bisa banget nih sosialisasi tentang e-learning atau belajar online. Mengapa? Karena menurut aku belajar online ini penting banget ya. Karena sekarang ini belajar tuh kan kadang ada yang jaraknya jauh, ada yang mungkin mereka sibuk juga, jadi tidak sempat. Jadi menurut aku e-learning ini tuh penting banget nih buat media pembelajaran. Yang kedua, sosialisasi informasi hoax. Kenapa zaman sekarang ini banyak banget ya informasi tentang hoax? Apalagi banyak media-media yang mempunyai asumsi-asumsi negatif kepada seseorang ataupun sesuatu sehingga menimbulkan fitnah. Jadi kita sebagai masyarakat harus pintar-pintar nih dalam memilah hoax. Nah, kalau kita udah tahu nih cara menanggulangi hoax, kita juga harus bisa bersosialisasi untuk menanggulangi hoax kepada masyarakat. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, sosialisasi tentang virus COVID-19. Nah, mengapa? Karena di Indonesia ini udah 2 tahun ya guys, kita ini sudah terserang COVID, banyak dampaknya, termasuknya banyak di PHK, terus banyak kerugian-kerugian yang lain. Jadi menurut aku kita juga sebagai masyarakat saling nih bersosialisasi dalam menjaga agar kita tidak terdampak virus COVID-19 ini. Lalu yang selanjutnya, sosialisasi vaksin COVID-19. Kalau menurut aku pribadi, mengapa? Karena di Indonesia ini masih banyak banget yang gak percaya terhadap vaksin. Apalagi juga ada pemikiran nih kalau vaksin itu bakal meninggal atau gak menyebabkan penyakit lain. Padahal kan vaksin ini membantu daya tahan tubuh kita agar tidak terserang penyakit. Jadi kita perlu banget nih sosialisasi terutama kepada rakyat-rakyat yang mungkin mereka ini masih di luar jangkauan daripada kota. Selanjutnya ada sosialisasi lowongan pekerjaan. Mengapa? Nah, kalau di era dahulu kalau mencari pekerjaan ini harus kesana kemari, kita harus memutar kota atau gimana. Tapi kalau zaman sekarang kan zaman canggih dan modern ya. Jadi kita perlu banget nih sosialisasi tentang lapangan pekerjaan agar mereka ini bisa berpikiran maju dalam mencari lapangan pekerjaan dengan cara digital. Lalu selanjutnya ada sosialisasi tentang pilkada atau pemilu. Sosialisasi ini banyak banget ya dilakukan karena banyaknya serangan fajar, yaitu seperti memberi uang, memberi sembako secara mendadak agar mereka terpilih. Tapi sebenarnya itu bukan cara yang pas ya. Seharusnya calon-calon pemimpin ini harus membuktikan bahwa mereka ini benar-benar bisa dipegang kepercayaannya. Dan kita sebagai masyarakat juga harus mengerti tata cara memilih
pemimpin yang baik, terutama jangan sampai nih tergoda yang namanya serangan fajar. Maka selanjutnya ada sosialisasi tentang bahaya narkoba. Mengapa? Karena di era sekarang ini banyak banget berbagai cara agar narkoba ini bisa tersebar di Indonesia, seperti melewati permen, lewat bolu, bahkan lewat makanan-makanan lain. Dan menurut aku narkoba ini kan sangat berbahaya ya. Kita perlu banget nih kasih sosialisasi narkoba terhadap anak-anak muda zaman sekarang agar mereka ini bisa berpikir jernih, agar mereka juga bisa mengerti dan bisa berpikir bagaimana masa depan mereka apabila mereka harus mencoba obat-obatan tersebut. Selanjutnya ada sosialisasi tentang kebijakan. Saat pemerintah hendak mengeluarkan kebijakan kepada rakyatnya, tentunya ada sosialisasi dilakukan ke masyarakat, baik itu sosialis secara langsung maupun digital. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui kebijakan tersebut dan tidak adanya pelanggaran dalam kebijakan tersebut saat kebijakan tersebut mulai diberlakukan. Lalu jadwal event tertentu. Saat hendaknya dimulai event tersebut, tentu dong ada sosialisasi tentang acara, tiket, akomodasi, dan berbagai ketentuan lainnya. Seperti saat ini, saat hendak helatnya balapan motor paling gengsi di dunia, yaitu MotoGP 2022, penyelenggara terus melakukan sosialisasi. Bagi pengunjung yang hendak menonton, penyelenggara tentu dong punya ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh penonton. Nah, itu sih kalau jawaban menurut aku yang nomor 1. Kita baca lagi yang kita baca selanjutnya di soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini aku baca ya. Menurut Anda bagaimana tahap sosialisasi yang dikemukakan George Hermit dapat menggunakan media massa sebagai agen sosialisasi? Apakah semua tahap dapat menggunakan media massa? Dan pada tahap sosialisasi apa, media massa apa yang paling dominan perannya sebagai agen sosialisasi? Oke, ini jawaban aku. Kalau menurut aku bagian tahap meniru sih. Mengapa? Karena kalau tahap meniru itu lebih gampang ya, apalagi udah masuk di era digital, udah masuk di era media massa. Sekarang berita aja banyak yang meniru loh. Cuman diganti judul, terus diganti isi, ganti kata-kata aja mereka. Tapi ya dengan isu yang sama gitu. Contoh, ada isu tentang narkoba nih. Ya mereka akan membuat isu tersebut, tapi yang lain juga akan mengikuti isu narkobanya gitu, kayak gitu. Terus juga contoh, dalam sosialisasi ini kita akan mengajak orang-orang untuk menanam tanaman obat. Nah, kita ajak nih para masyarakat nanam obat, kayak gitu kan. Nah, sehingga orang-orang ini bisa berpikir, oh tanaman obat ini sangat penting buat kita, dan kita sudah tahu, sudah dikasih tahu cara menanam tanaman obat yang baik, gitu kan. Kita udah kasih tahu nih caranya. Nah, mereka kan akhirnya juga meniru kita kan, dan mereka juga akhirnya bisa berbagi informasi kepada orang lain dari informasi yang kita kasih kepada mereka. Begitu sih. Nah, sekian dari presentasi saya, dari video saya, dan mungkin ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.